Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya melakukan perbaikan satu unit showcase dengan kerusakan tidak dingin. Yang pertama, saya melakukan pengujian terlebih dahulu. Saya hidupkan unit showcase, kemudian saya melakukan pengamatan pada bagian evaporator di bagian showcase ini. Coba kita lihat. Sama sekali tidak ada tanda-tanda. Saya raba, tidak ada terasa hawa dingin sedikit pun di bagian evaporator. Dan posisi fan motornya bekerja normal, namun berisik. Baik, kemudian saya coba mengamati di bagian belakang. Oke. Di sini saya lihat dan saya melihat diagram kelistrikannya dan freon yang digunakannya R134. Langsung saja kita coba cari penyebabnya showcase ini tidak dingin. Saya coba kita lakukan pengecekan pada bagian pipa-pipanya. Tidak ada tanda-tanda hangat sedikit pun, dan filter dryer juga tidak ada hangat. Ya, kita cabut dulu. Pada bagian filter dryer dan pipa kapiler, kita coba lakukan pemotongan terlebih dahulu. Kita ingin tahu apakah ini kerusakan tidak dingin disebabkan karena buntu freon atau tidak ada freon. Oke, coba kita patahkan dulu pipa kapiler ini. Dan ternyata memang tidak ada freon ya. Freonnya tidak ada di sistem, makanya tidak dingin showcase ini. Oke, coba kita cek di bagian overload dan PTC relay. Baiknya kita lakukan pelepasan terlebih dahulu karena kita akan melakukan pemasangan pentil pengisian. Nah, ini kita coba lepas dulu di bagian pentil pengisiannya. Kita coba pasang pentil pengisiannya untuk melakukan pengisian freon nanti di bagian sini. Baik, saya letakkan dulu dan kemudian saya lakukan pengelasan. Untuk pengelasan ini kita lakukan dengan cukup hati-hati, jangan sampai ada kebocoran, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Jadi kita harus teliti pada saat melakukan pemasangan pentil pengisian ini. Oke, sudah selesai untuk pemasangan pentil pengisian. Dan pada bagian filter dryer ini ada pipa kondensor yang menuju ke filter dryer. Ini terbuat dari besi, bukan tembaga. Nah, ini kita potong saja terlebih dahulu. Kita potong. Oke, kemudian kita lakukan pembersihan pada bagian pipa kondensornya. Kita bersihkan terlebih dahulu karena kita akan melakukan penggantian filter dryer dan akan melakukan
pengelasan pada bagian pipa besi dan tembaga, dan penyambungan itu kita tidak semudah kita menyambung tembaga dengan tembaga, tapi kita harus menggunakan campuran nantinya. Oke, ini filter dryernya. Coba kita letakkan posisi pipa kapiler di filter dryer dan kita masukkan di pipa kondensor. Oke, sudah tepat ya. Ini kita akan melakukan pengelasan di sini antara tembaga dan besi, dan kita menggunakan boraks. Nah, ini boraknya. Nanti kita berikan sedikit di kawat las, dan kita akan melakukan pengelasan menggunakan campuran borak ini untuk menyatukan antara besi dan tembaga. Dan saya sudah melakukan pengelasan ini antara besi dan tembaga yang dicampur dengan sedikit borak pada kawat lasnya. Dan kita harus lakukan dengan teliti dan hati-hati, jangan sampai ada kebocoran di bagian ini. Oke, sudah selesai penyambungan antara pipa besi dan filter dryer. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kalau bisa serapi ini proses pengelasannya supaya tidak ada kebocoran. Selanjutnya saya juga melakukan pengelasan pada bagian filter dryer dan pipa kapiler. Pada saat pengelasan filter dryer dan pipa kapiler ini, lakukan dengan secepat mungkin, jangan terlalu lama karena bisa mengakibatkan kebuntuan. Oke, setelah itu sudah selesai. Dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini pentil pengisian sudah terpasang. Kemudian kita pasang PT Relay dan overload kembali pada kompresornya. Oke, coba kita akan melakukan pengisian freon. Yang pertama kita siapkan dulu yaitu manifold. Caranya untuk selang warna kuning ya, warna kuning di sini kita pasang di pentil pengisian. Oke. Ini jangan sampai kendor, jadi usahakan serapat mungkin. Baik, kemudian untuk selang manifold warna merah kita pasangkan di mesin vakum. Nah, ini mesin vakumnya. Oke, kita pasangkan di mesin vakum untuk selang manifold warna merah. Dan ini juga jangan sampai kendor, harus rapat ya. Oke,
sudah terpasang semua. Selanjutnya kita lihat keran manifold kondisi kita tutup semua, baik keran warna merah maupun biru, dan jarum sementara menunjukkan di 0 PSI. Oke, kita sudah melakukan. Kita hidupkan dulu mesin vakumnya. Oke, sudah. Dan perlahan jarum akan turun di bawah 0 ya. Kemudian kita buka keran manifoldnya, kita buka full ya. Oke, semakin turun jarum, dan lakukan ini selama kurang lebih 15-30 menit proses pemakuman. Oke, setelah 30 menit pemakuman, kita lakukan penutupan terlebih dahulu pada keran manifold warna biru. Nah, ini sementara saat ini di min 30 PSI. Selama 30 menit sudah kita melakukan proses pemakuman, dan mesin vakum kita matikan dulu. Oke, kita lihat ada tanda-tanda naik jarum, tidak ada. Selanjutnya di mesin vakum kita lepas selang manifold warna merah dan kita pasangkan ke freon. Oke, kita pasang ke freon. Ini freon R134, dan kita buka keran freonnya. Oke, ini jarum manifold masih menunjukkan di min 30 PSI dan keran masih kondisi tertutup. Dan jangan lupa kita buang dulu angin yang terjebak di selang manifold warna merah dengan cara membuka keran merah ya. Kita buang anginnya. Dan selanjutnya kita baru boleh membuka keran warna biru untuk memasukkan freonnya. Nah, ini kita sudah melakukan pengisian freon ke sistem. Kita berikan di tekanan di 50 PSI. Nah, ini sudah 50 PSI. Oke, kita mati dulu apakah ada kebocoran pada saat kita melakukan pengelasan tadi. Kita coba siapkan air sabun, busa sabun. Kita harus periksa semua di bagian-bagian yang kita lakukan pengelasan tadi apakah ada kebocoran. Yang pasti kita harus teliti, jangan sampai ada kebocoran di bagian pipa-pipa yang berhubungan dengan pengelasan. Biasanya sering terjadi. Di sini juga kita coba cek di bagian pentil pengisian apakah ada kebocoran. Kita lakukan pemeriksaan menyeluruh. Harus betul-betul teliti ya teman-teman. Sementara masih aman, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Baik di sini. Oke, kita coba beralih ke depan ke bagian evaporatornya. Kita coba lepas dulu di sini. Di dalam sini memang ada penyambungan pipa kapiler dan evaporator. Kita harus cek juga karena awalnya kita temui gejala freonnya tidak ada. Jadi kita harus tahu kebocorannya itu di mana. Kita harus cari.
Oke, sudah terlepas. Nah, di sini kita harus cek apakah di sini ada kebocoran. Perlahan-lahan kita cek semua. Coba kita tuangkan cairan sabun ini, dan sepertinya tidak nampak juga ada tanda-tanda kebocoran, artinya kondisi normal. Oke, kalau begitu normal, kita lihat jarum masih menunjukkan di 50 PSI. Artinya sistem ini sudah aman dari kebocoran, jadi kemungkinan bocor tadi itu karena ada kesalahan pengelasan di bagian las. Oke, kita coba langsung hidupkan saja mesinnya. Nah, ini sudah mulai, freon sudah mulai masuk ke sistem. Oke, kita lakukan pengisian freon secara bertahap, sedikit demi sedikit. Saat ini menunjukkan di 0 PSI, dan kita coba lakukan penambahan. Lakukan proses penambahan ini secara bertahap, sedikit demi sedikit, hingga mencapai di tekanan 10 PSI. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tekanannya sudah 10 PSI. Kita coba raba di bagian filter dan pipa, terasa hangat, pertanda normal. Oke, kalau merasa kurang kita tambah lagi, mungkin di kisaran 12 PSI. Biasa untuk showcase itu antara 12 sampai 15 PSI. Kita tambah lagi. Oke, ini 12 PSI sudah. Di tekanan 12 PSI. Ya, stabil tekanannya, tidak ada perubahan. Oke, coba kita intip dulu di evaporator apakah bunga es sudah mulai terbentuk. Nah, ini sudah mulai ada tanda-tanda dingin. Nah, pengkristalan terjadi hingga mencapai tengah dan mencapai bagian bawah sudah mulai terasa. Nah, ini kristalnya sudah mulai terbentuk, artinya sudah mulai normal ini. Oke, kita coba lakukan pengecekan di bagian belakang. Oke, tekanan masih di 12 PSI, ini normal. Dan sistem sudah sempurna sepertinya, teman-teman. Dan kita bisa melakukan penutupan pada bagian ventil pengisian ini. Sudah hampir selesai proses pengerjaan showcase ini. Kita gunakan tang penjepit khusus untuk menjepit pipa. Kemudian kita melakukan penutupan pada bagian ujung pipa akhir dengan cara menjepit dan kemudian memotongnya, dan kita melakukan pengelasan di bagian ini nantinya ya. Jadi proses pengerjaan dan pengisian freon sudah selesai, teman-teman. Oke, kita lakukan pengelasan penutupan di bagian ujung sini. Pastikan pada akhir penutupan ini jangan sampai ada kebocoran ya, teman-teman. Jadi betul-betul harus hati-hati.
Oke, sudah selesai. Kita coba cek lagi apakah ada kebocoran. Oke, aman. Selanjutnya kita coba ke depan lagi, kita cek gimana perkembangan selanjutnya. Oke, semakin terbentuk kristal-kristal ini sudah terasa dingin. Kristalnya semakin bertambah dan terasa dingin sudah. Nah, ini terasa lengket-lengket sudah di bagian evaporator, artinya bagus teman-teman. Dan untuk pengujian kita coba masukkan sebotol air ya, kita tutup dan kita bisa melakukan penutupan akhir, yaitu kita rapikan, pasang ini penampung airnya, dan kita tunggu besok gimana. Oke teman-teman, keesokan harinya saya melakukan pengecekan kembali. Wah, ini terasa sudah sejuk, dingin, hawa dinginnya keluar dan es terbentuk sudah, bunga esnya. Nah, ini merata menyeluruh ke bagian evaporator, artinya ini sudah normal ya, sampai ke seluruh bagian permukaan evaporator sudah dilapisi oleh bunga es. Dan kita lihat air mineral ini terasa dingin sekali, artinya kita sudah berhasil melakukan perbaikan showcase yang tidak dingin teman-temannya. Oke, sampai ketemu lain waktu, sampai jumpa.